Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, em, hari ini kita masih kuliah tentang Pancasila yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kita ucapkan puji dan syukur terlebih dahulu kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka dan berkuliah seperti biasanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga sudah terscreen ya. Sudah ya Mbak Utami ya, ada yang kelihatan ya? Ada, Pak. Oke, materinya adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi Pancasila selain sebagai ideologi negara, juga sebagai dasar negara, itu dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, Pancasila itu menjadi dasar atau sumber rujukan value atau nilai. Kita tahu dalam sejarahnya ya, kalau teman-teman saya sampaikan sejarahnya begini, terjadi spesialisasi ilmu sejak abad Renaissance di Eropa Barat. Jadi pasca Eropa Barat itu mengalami the Dark Middle Age atau abad pertengahan yang gelap, ketika ilmu pengetahuan di abad pertengahan itu sangat didominasi oleh kepentingan gereja, tidak boleh bertentangan dengan apa kata gereja. Kemudian berlangsung sekitar 3-4 abad seperti itu ya. Dan kemudian terjadi di abad 15 itu masa Renaissance atau kebangkitan kembali pemikiran Eropa Barat yang maju, yang mengedepankan ilmu pengetahuan, mengutamakan aspek humanistik atau kemanusiaan, manusia bebas-bebasnya ya, yang itu merujuk kepada perkembangan iptek di awal masa Yunani kuno dan juga Romawi kuno. Ditandai dengan terjadinya lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya. Ya, muncul tokoh seperti Nicolaus Copernicus, ada Galileo Galilei, ada Isaac Newton, dan lain-lain. Kemudian di belahan dunia Muslim ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Al-Haytham, ada Ibnu Rushd ya, atau Averroes dalam bahasa Eropa ya, di Barat disebutnya seperti itu, Ibnu Sina atau disebut sebagai Avicenna, Al-Farabi, dan Al-Jabar. Puncaknya adalah hadirnya sosiolog terkenal yaitu Auguste Comte ya, yang menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah konkret, eksak, akurat, dan memberi kemanfaatan. Jadi pasca Comte ya, itu ilmu itu harus konkret, harus eksak ya, harus akurat dan memberi kemanfaatan. Kemudian juga muncul metode observasi ya, ada penelitian itu harus membutuhkan observasi atau pengamatan. Ya, kemudian eksperimentasi dan juga adanya komparasi pembanding antara bagian yang satu dengan bagian yang lain ya. Kemudian bagaimana iptek dan fenomena yang terjadi saat ini? Terjadi fase transisi masyarakat berbudaya ya, dari yang sebelumnya agraris tradisional. Jadi pasca Renaissance, pasca kebangkitan kembali itu muncul perubahan atau transisi masyarakat dari budaya agraris ya tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern atau revolusi industri. Kemudian dari masa transisi dari budaya etnis ke daerahan di Indonesia ya, itu terjadi juga perubahan dari budaya etnis ke daerahan ketika perlawanan melawan penjajah itu ya, kemudian berubah menjadi budaya nasional dan kebangsaan atau nation state. Ditandai dengan adanya kebangkitan nasional 20 Mei 1968 ya, 20 Mei 1908, kemudian adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan puncaknya yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak saat itu kemudian iptek di Indonesia maju cukup signifikan, cukup berarti ya, berubah dengan hal yang lebih baik, berubah dengan hal yang lebih baik. Masa atau fase transisi kemudian juga terjadi di saat ini. Saat ini tuh ya satu dekade ini 10 tahun ke belakang ini terjadi perubahan dari budaya nasional masyarakat yang sifatnya kebangsaan menjadi budaya global atau mondial dengan adanya digitalisasi masyarakat, digitalisasi informasi dan teknologi, masyarakat berbasis digital. Saat ini kita bahkan kuliah pun dengan digital ya, dengan platform online, dengan virtual seperti ini. Ini menandai perubahan fase transisi yang masyarakat kita sekarang masyarakat digital seperti itu. Kemudian aspek penting dalam perkembangan iptek juga muncul, yaitu iptek menjadi sangat universal ya, kemudian komunal sifatnya,
dan kemudian didasarkan kepada skeptisisme atau kemudian keraguan dalam sebuah hal itu menjadi tonggak atau menjadi jalan masuk untuk pencarian, observasi, pengamatan, kemudian upaya mendapatkan hal-hal baru dalam iptek seperti itu. Pengembangan ilmu, ya, melalui penelitian, ya, melalui eksperimen, melalui ekspedisi, seminar, kongres, konferensi, kolokium, webinar, Zoom meeting, ya, saat ini kan dengan metode sinkron dan asinkron, serta aspek struktural iptek memiliki unsur-unsur yang lebih fokus lagi, ya, ada objek yang jelas untuk diketahui, penelitian terkait objek tersebut, ya kan, kemudian dipertanyakan dengan suatu cara, ada metode yang jelas, ya, kemudian jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan yang sistem, ya, atau sistematis, ya, kemudian bersifat universal. Jadi iptek di masa kini menjadi makin objektif, ya, menjadi makin akurat karena metodenya jelas, kemudian sistematis, ya, dan juga bersifat universal. Kemudian pilar-pilar penyangga bagi eksistensi iptek itu juga muncul, ilmu tidak pernah selesai. Ya, jadi ilmu dianggap tidak pernah akan selesai, kemudian harus selalu berkembang dan diteliti serta adanya upaya-upaya pencarian-pencarian baru seperti itu. Kemudian kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilarnya, yaitu ingat yang sudah pernah kita bahas, ada 3 dasar pengembangan ilmu, yaitu aspek ontologi. Kenapa ilmu itu harus hadir? Apa dasar munculnya ilmu? Epistemologi itu sumber ilmu, ya kan? Sumber asal muasal ilmu itu dari mana, diperoleh dari mana pengetahuan tersebut, ya. Dan aksiologi yang ketiga yaitu mau dibawa kemana ilmu setelah diketahui, setelah diketemukan, diterapkannya seperti apa, merugikan atau tidak merugikan manusia, seperti itu. Itu yang dinamakan sebagai landasan dasar pengembangan ilmu atau dasar filosofis keilmuan. Apa fungsinya? Sebagai penyangga, sebagai penguat, dan bersifat integratif, ya, serta saling mempersyaratkan. Tidak bisa tidak ada salah satu dari 3 ini, semuanya harus ada. Alasan kenapa ilmu hadir, atau dasar ilmu muncul, sumber ilmu itu dari mana, dan juga mau dibawa kemana, atau penerapan ilmu mau seperti apa. Ini tidak boleh tidak ada salah satu dari ketiganya. Ya, harus selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu jadi dasar pengembangan ilmu. Kemudian ini kesimpulannya bahwa ingat semenjak saat pasca abad pertengahan atau abad Renaissance, kemudian terutama di masa kini, ilmu jadi sangat bersifat objektif, ya, bertipikal rasional, sangat logis, kemudian metodologis, metodenya jelas, ya, sistematis dan universal. Kemudian ada masalah dalam iptek. Ada masalah dalam iptek yaitu keserba-majemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Ya, bahwa ilmu itu semakin kompleks, spesialisasi ilmu macam-macam muncul. Di kedokteran ada spesialis THT, ada spesialis anak, ada spesialis ginekologi dan obstetri, ada spesialis yang bermacam-macam, ya. Kenapa timbul spesialisasi? Karena problem-problem itu banyak baru yang muncul, ya. Banyak baru sekali yang muncul problem-problem itu. Kemudian eh, akhirnya mengakibatkan muncul dimensi moral. Apakah kemudian yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu itu pantas untuk diterapkan? Melanggar nilai agama atau tidak? Misalnya cloning, ya, kepada hewan sudah terjadi. Kalau terjadi cloning kepada manusia seperti apa? Kemudian genetic engineering, stem cell dan sebagainya. Itu kan menuntut pemahaman moral juga, apakah pantas atau merugikan atau tidak merugikan, melanggar nilai agama atau tidak, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, ilmu atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus selalu didasarkan kepada berbagai hal ini, yaitu HAM. Yang pertama, ya, HAM jangan sampai dilanggar karena untuk melindungi manusia dan penindasan iptek kalau itu terjadi. Kemudian jangan lupa nilai keadilan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi penerapan ilmu, hasil dari ilmu jangan sampai melanggar keadilan, ya, merusak tatanan sosial, ya, hanya dimanfaatkan oleh politik atau menjadi kepentingan ekonomi saja. Kemudian kemunculan ilmu, teknologi, perkembangannya jangan sampai kemudian tidak memelihara lingkungan. Jangan sampai merusak lingkungan. Kemudian juga jangan sampai menghilangkan nilai kemanusiaan. Dan yang terjadi saat ini jelas, ya, sistem teknokrasi. Jadi teknologi itu begitu mendominasi, padahal itu buatan manusia dan kita sangat tergantung pada apa yang kita buat. Akhirnya seringkali menimbulkan dehumanisasi. Manusia malah tidak dimanusiakan. Manusia malah tidak dimanusiakan seperti itu. Ya, oleh karena itu di Indonesia kita perlu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi.
Jadi iptek itu harus selalu didasarkan pada Pancasila. Apa? Yang pertama, pengembangan ilmu dan teknologi harus memberi manfaat dalam mensejahterakan dan memartabatkan manusia. Kemudian dasar nilai menggambarkan Pancasila adalah sebuah orientasi. Jadi dasar nilainya Pancasila, orientasinya jelas, yaitu untuk menjadi masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tetap berdasarkan kepada nilai-nilai kebaikan, yaitu nilai agama, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan juga nilai keadilan. Oleh karena itu, ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis. Makanya di perkuliahan kita ada materi tentang sumber dan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti itu. Dengan sila pertama, ya, menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Jadi manusia itu bukan pusat, tapi bagian dari alam semesta. Jadi manusia harus selalu memperhatikan alam, tidak merusak alam, seperti itu. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi jangan sampai merusak alam. Kemudian yang kedua, sila kedua itu adalah ada untuk panduan kemanusiaan. Bahwa ilmu itu tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu saja, tapi untuk semua manusia. Sila ketiga menunjukkan bahwa ilmu itu harus mengedepankan aspek solidaritas dalam subsistem. Dalam arti gini, semua orang harus mendapatkan manfaat dari ilmu. Jangan sampai ada pengecualian, jangan sampai ada diskriminasi. Seperti itu. Kemudian sila keempat itu demokrasi, iptek ya. Iptek itu kemudian harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, seperti itu. Ya, kemudian di penerapannya dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis ya, melalui proses musyawarah, apakah merugikan atau tidak, ya, membantu manusia atau malah merusak, seperti itu harus dimusyawarahkan dulu sebelum diterapkan. Kemudian dengan sila kelima, yakni keadilan sosial, itu harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah Pancasila dalam konteks Indonesia, ketika kita ingin memajukan iltek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu harus kemudian menjadi panduan atau guidance atau rujukan. Agar apa? Agar ilmu sesuai dengan tujuan awalnya hadir, yaitu untuk memanusiakan, mensejahterakan, memberikan manfaat, ya, tidak merugikan, tidak mendehumanisasi, dan tidak merusak lingkungan. Jadi Pancasila nilai-nilainya agama, kemudian kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga mufakat, serta keadilan itu harus menjadi panduan utama. Seperti itu teman-teman ya, penjelasan serta pemaparan materi terkait Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu.